Dan itu artinya adalah bahwa bagaimana kita senantiasa mencoba untuk mengembalikan semua ibadah-ibadah kita kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumusnya sebenarnya sangat sederhana, tapi kita perlu banyak belajar. Umpama ketika kita ingin berwudu, kita perlu tahu seperti apa Rasul berwudu. Mudah sekali. Ketika kita ingin mengerjakan ibadah sholat, kita harus punya ilmunya. Seperti apa Rasul mengerjakan sholat. Disitulah nanti kita mencoba untuk belajar, mencari dalil, dan memahami dalil sebagaimana dipahami oleh para ulama. Mungkin nanti akan terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami hadis. Kalau seandainya perbedaan itu disebabkan oleh adanya hadis yang berbeda atau perbedaan yang memang masih berada di atas dalil, itu barangkali adalah perbedaan-perbedaan yang masih dapat ditolerir. Karena kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan-perbedaan dalam persoalan ibadah. Hanya saja tugas kita harus belajar mencari tahu manakah di antara pendapat yang ada itu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, disinilah nikmatnya kita dalam beragama ketika kita tidak terikat hanya oleh satu mazhab. Jadi persoalannya sebenarnya bukan tidak boleh bermazhab, juga bukan tidak menghargai ulama mazhab. Karena ada juga orang yang salah paham ketika muncul satu kata kembali kepada Quran dan Sunnah. Kan kata itu sering diucapkan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada yang salah paham. Dikiranya kita tidak menghargai para ulama atau tidak memerlukan pandangan para ulama. Itu salah besar. Dari mana kita bisa paham Al-Quran kalau bukan dari para ulama? Dari mana kita bisa paham hadis kalau bukan dari para ulama? Wajib kita menghargai para ulama itu jasa mereka besar sekali bagi kehidupan kita. Tidak bisa kita mengerjakan sholat tanpa ada penjelasan dari para ulama. Jadi maksudnya kembali kepada Quran dan Sunnah itu adalah kembali kepada kebenaran yang ada dalam Quran dan Sunnah dari ulama manapun datangnya. Karena mungkin terjadi perbedaan di kalangan mereka antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berapa banyak perbedaan yang terjadi di kalangan mereka. Ketika kita terikat hanya oleh satu mazhab saja, kita akan sulit sendiri. Dan barangkali tidak akan ada orang yang murni berada dalam satu mazhab saja. Orang-orang yang sering mengaku sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, berapa banyak pendapat Imam Syafi'i yang dia tinggalkan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut setia mazhab Hambali umpamanya, banyak di antara pendapat mazhab Hambali yang dia tidak ikuti. Oleh karena itu, yang tidak boleh itu adalah fanatik kepada satu mazhab, bukan mengikuti mazhab. Mengikuti mazhab itu mesti mereka lebih duluan, mereka ulama besar. Mereka lebih mengerti dengan ayat dan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi boleh bagi kita untuk belajar dan harus kita belajar untuk melihat yang manakah kira-kira dari sekian pendapat yang ada itu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Seandainya ternyata apa yang kita ikuti selama ini setelah kita belajar, ndak itu nang kuat dah, boleh wak tinggal? Boleh. Sangat boleh. Bahkan bertahan di atas kesalahan itulah boleh, dah wak salah. Bertahan di atas itu justru tidak boleh.
Nah, itulah sebenarnya yang harus dipahami secara baik. Maka orang atau ulama salaf atau orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka sebenarnya menghargai semua mazhab. Karena mereka bisa mengambil dari mazhab mana saja. Asalkan itu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ikhwati fillah, bertahan di atas sunnah itu memang jalan keselamatan, dan menghindar dari sunnah itu akan bisa mendatangkan fitnah. Ada seseorang datang bertanya kepada Imam Malik. Apa katanya? Ya Aba Abdillah. Imam Malik itu kunyahnya, dipanggil dia dengan Abu Abdillah. Min aina uhrim? Kalau dia nak ihram dari mana mulainya? Seseorang bertanya kepada Imam Malik. Faqala Malik, berkata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kalau kamu mau berihram, kebetulannya kan di Madinah kan? Nah, ihramlah dari Dzul Hulaifah. Kalau kita sekarang menyebutnya dengan Bir Ali atau Abar Ali. Kata yang bertanya tadi, jadi Imam Malik bilang ihramlah dari Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah. Dari sekira-kira dulu Rasul memulai ihram itu dari situ. Apa kata yang bertanya tadi? Inni uridu an uhrima minal masjidi min indil qabr. Saya ingin memulai ihram saya itu dari Masjid Nabawi, dari samping kubur Nabi. Ah, kan mulia sedia kan? Nabi ihramnya di Dzul Hulaifah. Yang bertanya tadi, saya ingin memulai ihram saya dari Masjid Nabawi dan dari samping kubur Nabi. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Jangan lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi fitnah bagi kamu. Faqala, lalu yang bertanya tadi berkata lagi, wa ayyu fitnatin fi hazihi? Fitnah apa pula yang akan terjadi dari perbuatan saya itu? Innama hiya amyal aziduha. Saya hanya sekedar menambah beberapa mil saja. Beberapa kilo ya tambah hanya. Fitnah pula akan terjadi. Mungkin ini menganggap pahala lebih kadang. Sebab lebih jauh jarak masuknya memulai ihram itu. Orang lo mulai. Apa lo fitnah kan tibunya ya? Apa kata Imam Malik? Wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah. Fitnah mana lagi yang lebih besar daripada kamu melihat sesuatu di situ ada fadilah satu amal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui fadilah itu. Jadi tidak ada fitnah rupanya yang lebih kadang kecuali pada saat kita melihat sesuatu yang kita anggap di situ ada kebaikan, tapi ternyata Rasul tidak mengajarkannya, seolah-olah Rasul tidak tahu kalau itu adalah sebagai satu kebaikan. Bukankah Masjid Nabi sudah ada pada masa Nabi hidup? Ada pada masa Nabi hidup. Tapi kenapa Nabi tidak memulai ihramnya dari masjidnya sendiri? Tapi Nabi memulai ihram dari Dzul Hulaifah untuk yang datang dari Madinah. Ditambah sekian kilo saja, seolah-olah tidak ada fitnah. Bahkan mungkin dia menganggap pahalanya lebih besar. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan kita. Semakin bawah semakin. Tetapi ternyata Imam Malik memberikan satu kata kunci. Tidak ada fitnah yang lebih besar selain daripada kamu memandang satu perbuatan yang di situ ada fadilah yang tidak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah dulu para ulama ingin menjaga agar mereka beribadah di atas sunnah. Dan disitulah kemuliaan beragama kita. Situlah keberuntungan kita dalam beragama. Adapun soal dunia, silahkan. Ya kadang dunia tidak dikembang, agama dikasih. Dunia aja sudah itu tahu, ya ada lo. Tapi agama dikasih. Yang seharusnya dia kembangkan, dia tidak kembangkan. Yang seharusnya dia bertahan di atas sunnah,
Itu yang ditaati dah. Salah enggak ada? Salah. Ketika Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, kembangkanlah dunia kalian. Buka usaha apa yang kita mau. Asal ikut aturan mainnya. Dunia boleh, asal kita mengikuti batasan-batasan yang diatur oleh agama. Tapi untuk agama enggak bisa. Hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang diperintahkannya, itu yang kita kerjakan. Mana yang terlarang atau tidak mendapatkan kita tidak menemukan perintahnya, berarti kita harus meninggalkan. Yang lebih parah pula lagi adalah yang diperintahkan tidak dia lakukan, tapi yang tidak diperintahkan itu justru yang dibuat-buatnya. Tentu itu akan membuat kita bermasalah dalam persoalan ibadah, karena Rasul itu diutus memang benar-benar untuk mengatur agama kita. Dari dialah kita bisa kita belajar dalam persoalan agama ini. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.